balik lagi di Arah Rencana. Dengan aku Rahel. Aku Niken. Oke, di Arah Rencana kali ini hostnya baru nih teman-teman. Jadi aku sebagai host baru di Arah Rencana. Aku pensiun. Oke. Kita mau bahas apa nih Mbak Niken? Kita bakal ngebahas jurusan sesuai dengan di judul dong. Apa tuh? Hubungan internasional. Kok hubungan internasional sih? Psikologi ya, karena Rahel ini tuh dari jurusan psikologi. Oke. Hubungan internasionalnya next ya. Oke, boleh. Anda hostnya. Bener banget. Oke teman-teman, karena suasananya masih dalam kondisi pandemi ya, jadi kita tetap harus jaga jarak nih, kayak gini jaga jarak, terus tetap harus pakai masker dan juga taati protokol kesehatan. Semoga kondisinya segera membaik ya, biar kita bisa tag video dengan muka yang kelihatan. Iya. Sedih banget hari ini kita tidak bisa melihat gimana sih muka cerah, ceria dan bersemangatnya Rahel. Ya, lip creamku jadi nggak kelihatan. Iya Mbak bener, Niken. padahal udah beli ya tadi. baru aja beli. Udah beli baru ya. Langsung aja ya, kita akan ngebahas jurusan yang udah banyak banget dimintain sama temen-temen. FYI nih Rahel, jadi banyak banget DM yang masuk, komentar-komentar yang masuk sampai kayak apa nih yang diminta, semuanya minta psikologi. Wow, keren banget. Keren banget ya jurusan psikologi ini. Terus orangnya yang diminta siapa? Rahel dong, Ada yang artis request kita ya? nih. Iya. Ada yang request juga psikologi dong, tapi tolong banget narasumbernya halus Rahel, kalau enggak mau nonton gitu katanya. Oke, langsung aja. Kayaknya biar yang belum kenal bisa lebih kenal lagi gitu. Boleh deh memperkenalkan diri, nama, alamat, tempat tanggal lahir, Instagram juga boleh. Iya. Walaupun kayaknya semua udah kenal ya. Bisa. Perkenalan lagi. Nama aku Audrey Rahel Krisna Vindira. Halo teman-teman, nama aku Audrey Rahel Krisna Vindira, biasa dipanggil Rahel. Mungkin Niken manggilnya Rachel atau Audrey, boleh lah. Jadi kalau sepanjang video ini aku manggilnya Cil gitu, apa ya? Terus aku dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada angkatan 2019 atau saat ini mau naik ke semester 5. Gimana pengalaman keseruan dari semester 1 sampai semester 5 di psikologi, Cil? Langsung banget ini ya. Langsung ditodong nih. Pengalamannya asik sih. Asik banget ya. Asik banget. Mau sharing? Enggak sih, nanti kepanjangan. Nanti aja ya. Di tengah-tengah video biar surprise dong. Kan Bener. pengalaman kamu luar biasa banget gak Luar sih? biasa banget. Pertama kali yang mau ditanyain, kenapa sih Audrey Rahel milih psikologi? Oke, kenapa milih psikologi ya? Kalau dulu itu sebenarnya pengen jadi pendidik. Pendidikan kalau nggak dosen, guru gitu ya. Nah, tapi itu seiring berjalannya waktu di akhir SMA itu aku sebelum ujian itu aku kayak mengulas balik aku sebenarnya dulu aku tuh suka apa sih gitu. Karena aku bingung mau jadi guru apa. Kalau dosen kan harus sekolah berkali-kali, jadi kayak belum mampu gitu, terlalu jauh. Kalau guru tuh bingung mau jadi guru apa. Nah, aku mengulas lagi, ternyata aku ingat-ingat tuh sejak mulai SMA itu aku suka mempelajari artikel-artikel tentang psikologi. Keren Suka belajar kayak memahami perilaku seseorang, kenapa Niken ngeliat aku terus gitu. Kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi kayak wah, apa jangan-jangan aku tuh suka psikologi ya gitu. Karena ada jurusan psikologi tapi jurusannya itu masih awam gitu loh buat aku. Bahkan di Gunung Kidul kan juga belum ada ya psikolog gitu di Gunung Kidul ini. Masih sedikit ya, ada cuman masih sedikit banget. Iya, gitu. Terus akhirnya di hampir ujian itu aku masih kalau orang tanya tuh aku pengen jadi PGSD, mau ambil jurusan apa PGSD gitu. Mungkin sekarang teman-temanku SMA yang ngelihat aku di psikologi itu mereka mau ngatain, "Loh, katanya dulu mau PGSD tapi kok masuknya psikologi?" gitu. Nah, tapi kan psikologi itu dekat sama pendidikan, amat dekat gitu. Oke, nah ngomong-ngomong kan psikologi sendiri tuh ada univ yang menyediakan dia untuk ini ya, MIPA, tapi ada juga dia yang masuk kategori ranah sosum. Iya. Nah, sebenarnya apa sih pengetahuan yang harus dimiliki seseorang biar bisa masuk psikologi? Maksudnya kan ada perbedaan ya antara sosum sama ada saintek gitu. Kalau spesifikasinya tuh nggak ada. Soalnya semua itu sama aja. Bahkan kata dosenku waktu itu, mungkin buat teman-teman yang insecure ya waktu itu, jadi kan masih maba, dosenku tuh udah kasih wejangan gitu dari awal. Kalau kalian tuh mau dari SMA-nya IPA, IPS atau bahkan kalian tuh SMK sama aja masuk di jurusan ini tuh kalian mulai dari nol gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin aduh aku dari SMK tapi aku pengen masuk psikologi, nggak apa-apa karena semuanya itu mulai dari nol gitu. Terus
kalau misalnya perbedaan antara sosum sama Saintek. sainteknya itu mungkin karena beberapa universitas ada yang jalur masuknya itu pakai saintek, secara saintek, terus ada beberapa universitas yang menggunakan sosum gitu. Tapi kalau setauku, aku pernah tanya juga ke teman-temanku yang dari universitas swasta, kalau di Punyamu tuh pembagiannya sosum apa saintek, dia malah bingung. Karena emang sama aja gitu. Mungkin nama matkul-matkulnya aja yang berbeda, terus kayak fakultasnya kalau yang teman-teman univnya masuk saintek itu ikut fakultas kedokteran. Tapi kalau teman-teman dari sosum mungkin ikutnya fakultas pendidikan atau mungkin fakultas psikologi sendiri gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi sebenarnya secara garis besarnya tuh tidak ada perbedaan ya antara dia masuk ke saintek atau masuk ke sosum. Mungkin di awalnya aja cara masuknya. Kalau misalkan univ yang menyediakan psikologi ini di ranah saintek, berarti dia masuknya juga harus pakai saintek, harus pakai IPA dan segala macam. Oke, kalau Rahel sendiri nih, Rahel sendiri tuh psikologinya di mana dan itu masuknya sosum apa saintek? Iya, di mana? Kalau universitasnya tadi udah disebut ya. Oh iya. Kalau tapi maksudnya Lagi di dong mana? dijelasin lagi. Ya, di UGM ini kan masuknya itu sosum. Sosum. Nah, walaupun aku SMA-nya dari IPA, tapi ya emang jadinya belajar lagi karena tapi teman-temanku juga ada untuk SMA favorit ya, jadi masuk SNMPTN itu gampang banget gitu walaupun dari IPA ke psikologi di UGM. Terus kalau aku lewat jalur ujian jadinya ya harus belajar sosum dulu baru bisa masuk ke psikologi UGM gitu. Keren banget nih, jadi Rahel ini tuh juga pejuang lintas jurusan ya. Nanti sama ya? Iya, sama-sama pejuang lintas. Nanti di pertengahan dan di akhir mungkin bisa diceritakan juga ya. Kurang berjuang sih sebenarnya. Beda gitu loh. Next, peralatan atau software apa sih yang harus dikuasai anak-anak psikologi? Oke, mungkin berbeda dengan teman saya yang di kedokteran gigi ya Mbak Dian ya. Itu kan kayak banyak banget peralatannya gitu. Bener. Tapi kalau di psikologi ini tuh sebenarnya nggak ada peralatan apa-apa teman-teman. Kalau nggak tahu ya kalau di universitas lain, tapi kalau di universitas aku itu bener-bener semuanya gratis. Kalau alat tes psikologi kan sebenarnya soal-soal ya yang dikerjakan tuh. Jadi kayak misalnya teman-teman mau ikut seleksi bakat gitu kan, kita tuh kayak nyoba dulu tesnya secara gratis. Itu manfaatnya tuh kayak gitu. Jadi praktikumnya tuh ngerjain soal-soal psikologi gitu. Jadi nggak perlu membeli alat tes apapun. Mungkin ya alat tesnya kalau di lab ya kayak stopwatch gitu. Terus kayak ada juga sih di laboratorium tertentu tuh yang kayak eye tracker yang buat ngelihat kapan berkedip, terus matanya tuh gimana, noleh-noleh apa enggak. Terus ada juga EEG, aku lupa kepanjangannya apa, tapi itu buat ngatur di gelombang listriknya otak gitu. Terus ada juga masih banyak lagi sih peralatan-peralatannya yang itu nggak perlu beli, jadi emang disediain dari kampus gitu. Mungkin untuk teman-teman yang ambis atau mungkin untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lagi, beli buku itu subjektif sih. Tapi ya itu, kalau pengeluarannya tuh cuman beli buku sama ya udah. Mungkin waktu statistika di semester 1 itu sempat disuruh install SPSS. Apaan tuh SPSS? Yaitu buat mempelajari statistika sama ngitung-ngitung soal-soal statistika. Udah ketahuan banget ya nggak pernah dapet statistika ya. Belum mungkin ya? Nggak dapet emang dia. Wow. Terus selanjutnya nih, tadi kan software berarti kampus tuh sudah nge-provide peralatan kayak e-tracking, ya bener kan? E-tracker terus dan sebagainya. Jadi dari mahasiswa sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, kecuali tadi untuk buku pun itu buku tidak wajib ya. Betul. Tergantung kesadaran dan keinginan masing-masing. Betul. Mungkin seperti itu. Selanjutnya nih aku pengen tahu masuk ke tiap-tiap semesternya Rahel. Jadi di semester 1 itu apa sih yang dipelajarin sampai nanti di semester akhir, 8 semester kan ya? Nah, 8 semester itu apa aja yang dipelajari? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, aku kurang tahu dia di universitas lain begini apa enggak. Tapi di universitas aku itu sekarang 2018, 2019 sama 2020 dan 2021 dan seterusnya itu beda kurikulum. Oh, iya. Jadi paling terakhir yang pakai kurikulum 2011 penyempurnaan tuh angkatanku. Jadi kami 2018 dan 2019 pakai kurikulum 2011 penyempurnaan. Terus yang 2020 dan 2021 seterusnya pakai kurikulum 2020. Nah, jadi beda apa ya? Beda mata kuliah gitu.
Kalau aku semester 1 tuh masih dasar-dasar. Kayak bahasa Inggris dapat, bahasa Indonesia, PKN, Pancasila, terus statistika itu wajib banget sih di psikologi. Pendidikan ada statistika. agama juga. Agama tuh aku masuknya semester 4 tadi. Oh iya. Terus habis itu ada psikologi dasar. Jadi benar-benar matkul psikologinya tuh baru psikologi dasar. Ada filsafat juga. Nah, terus untuk si adik tingkat ini yang 2020-2021 ini, mereka tuh semester 1 2 tuh udah dapat semester 1 atau ya, udah dapat biopsikologi. Jadi kalau aku dapatnya di semester 2, mereka dapatnya di semester 1 gitu loh. Udah dapat tentang perkembangan manusia. Jadi udah kerasa banget psikologinya. Di semester 2 ini mereka udah dapat psikologi pendidikan, sedangkan aku dapatnya di semester 4 ini. Jadi mereka dapat psikologi industri dan psikologi pendidikan, aku baru dapat di semester 4 ini. Jadi emang seberbeda itu. Terus magang itu di angkatanku sama angkatan kakak tingkat nggak wajib, tapi angkatan mereka wajib, ada masuk SKS-nya gitu. Kayak gitu. Oke, menarik banget. Tapi aku penasaran juga nih, tadi kan kamu sempat notice ya kalau di psikologi itu ada biopsikologi. Nah itu tuh biopsikologi seperti apa sih, Cil? Apa kayak biologi mempelajari organ-organ tubuh manusia, sistem syaraf gitu? Oke, itu udah disebutin sama Iya, udah ya. Mungkin yang aku jelasin, yang aku highlight aja ya. Jadi di biopsikologi itu aku sempat belajar anatomi otak. Jadi kan kalau psikologi itu kan karena perilaku manusia kan juga berkaitan sama emosi ya. Nah di otak ini ada yang namanya amigdala. Nah itu buat berkaitannya sama emosi. Nah di biopsikologi ini karena namanya biologi dan psikologi ya gabungannya. Jadi kalau psikologi bahasnya perilaku, kalau biologi tentang fisiknya gitu loh, di dalam fisik sih apa ya? Di dalam tubuh manusia gitu. Jadi emang belajar anatominya, terus struktur otaknya itu apa aja, ini yang buat ini apa aja, yang buat hormon apa aja, yang buat emosi apa aja gitu. Nah kalau kamu sendiri kan karena dari jurusan saintek mungkin udah terbiasa ya dengan biologi gitu. Kalau misalkan dari teman-teman sosum nih, kira-kira bakal kesulitan nggak sih untuk mengejar materi-materi biologi setelah sebelumnya mereka tidak dapat materi biologi ini? Oke. Seperti kata dosenku di awal, kalau kita tuh mulai dari nol, itu benar banget sih sebenarnya. Ya kalau biologi kan kita mempelajarinya umum ya, bahkan kayaknya sempat kita belajar otak tuh nggak terlalu detail dan nggak terlalu banyak. Atau mungkin aku yang kurang dengerin waktu SMA gitu, nggak tahu. Tapi beberapa juga teman IPS ada kok yang mereka ambil konsentrasi biologi tuh, ada kan yang milih peminatan biologi gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu yang kesusahan banget sih. Tapi aku kurang tahu ya buat teman-teman mungkin merasa kesusahan gitu. Karena aku ngelihatnya teman-teman yang IPS tuh malah lebih tahu daripada teman-teman yang IPA. Karena gini, mereka merasa mereka tuh nggak belajar biologi, jadi mereka belajar lebih. Nah, karena mereka belajar lebih, yang IPA yang mereka sok-sokan udah belajar itu kan jadi biasa aja kan. Nah itu malah kayak yang lebih tahu tuh yang anak-anak IPS gitu. Mereka karena tertarik. Wah, aku nggak pernah belajar otak nih, sekarang waktuku belajar otak gitu. Kalau yang anak-anak IPA kan aku dulu nggak pernah gitu sih. Oke, jadi intinya tuh semuanya sebenarnya balik lagi ke masing-masing diri kita ya, tidak melihat kamu dari sosum atau kamu dari saintek dulunya. Kalau misalkan kamu mau belajar ya dari sosum pun tetap bisa mengikuti. Pun kalau misalkan kamu udah males-malesan dari saintek meskipun dulu pas SMA dapet ya tetap harus belajar lagi gitu. Iya, benar kan. Selanjutnya Audrey, aku pengen Rahel. Selanjutnya Kristi. Aku mau tanya nih, konsentrasi di psikologi, terutama psikologi UGM tuh ada apa aja sih? Oke, nah itu tadi udah sempat aku singgung juga ya. Jadi mungkin ada konsentrasi yang paling dasar ya, itu yang paling utama itu psikologi perkembangan. Aku jelasin sekarang nggak? Boleh Nanti aja lah. Psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi pendidikan. Kayaknya itu sih. Mungkin ada tambahan lain, boleh ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kalau di psikologi perkembangan tuh seperti namanya ya, perkembangan tuh nanti ada apa namanya? Dari benar-benar lahir dari dalam kandungan sampai di lansia itu dipelajari tuh. Perkembangan tuh kayak gitu. Nah, terus kalau di psikologi apa tadi aku pendidikan ya, bahas tentang belajar tentang sistem pendidikan gitu. Dari diadoptnya dari luar negeri juga di Indonesia gitu. Industri dan organisasi kan itu di perusahaan-perusahaan ada HR, ada bagaimana manpower planning, gimana ngurusin perusahaan, gimana caranya mengelola sumber daya manusia gitu.
Terus apa tadi aku sebutin apa lagi? Sosial Sosial. ya, berkaitan dengan sosial tentunya ya. Nanti biasanya agak hampir sama kayak jurusan sosiologi, hampir kan. Nah, sebenarnya juga ada terus klinis. Klinis itu ya jelas tentang kesehatan mental, tentang yang klinis gitu, yang serempet-serempetnya tuh kayak psikiater gitu. Nah, terus sebenarnya di psikologi itu selain 5 yang aku sebutin tadi juga ada beberapa konsentrasi yang itu lebih detail lagi. Kayak temanku ada yang kepengen di psikologi forensik. Nah, itu yang kaitannya dengan apa? Orang yang sudah meninggal ya. Nah, yang kayak gitu. Nah, terus ada lagi psikologi yang lainnya, tapi yang paling kelihatan banget, yang paling dasar gitu yang tadi 5. Yang 5. Nah, itu didapetin di semester berapa sih, Hel? Nah, kalau itu didapetin, kalau yang dasar emang semuanya ada udah kayak ke-include di matkul-matkul gitu. Oh iya, berarti nggak ada semester tertentu yang dia udah harus milih salah satu gitu ya? Nggak ada sih, kalau aku tuh karena semuanya kayak diajarin dasarnya grup gitu kan, dasar di awal-awal semester. Habis itu di semester selanjutnya tuh kayak kamu pilih mata kuliah yang emang kamu suka itu apa. Kemarin kan aku udah bisa milih tuh semester 4 aku ambil psikologi perkawinan dan keluarga sama psikologi gender. Itu peminatan, mata kuliah peminatan gitu. Kalau kamu ambil konsentrasinya itu nanti kayaknya maksudnya skripsi gitu nggak sih? Skripsi mau topiknya emang kamu suka apa. Kalau kamu suka bahas tentang perusahaan-perusahaan ya ambilnya yang topik-topik psikologi industri dan organisasi. Kalau kamu pengen yang bahas-bahas tentang klinis ya kamu ambil psikologi klinis gitu. Enggak yang kayak nanti masuk kelas satu-satu tuh enggak. Iya, karena di gitu. tempatku tuh kayak gitu. Jadi aku mikirnya tuh jadi kita ada pilihan konsentrasi, terus kamu milih tuh di semester 3. Habis itu tuh semester atasnya cuman mempelajari pilihan konsentrasi yang kamu pilih. Kalau psikologi nggak kayak gitu ya di tempatku. Oh alah, iya. Berarti semester atas lagi kamu tetap dikasih pilihan untuk memilih, kayak misalkan tadi contohnya kamu pilih psikologi perkawinan dan sebagainya gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya aku semester 4, 5, 6 tuh ambil kayak psikologi arahnya matkul-matkul psikologi sosial, terus aku skripsinya mau ambil klinis, itu nggak apa-apa. Oh iya. CMIIW ya, tapi kayak gitu. Terus nih, itu akan berdampak kepada prospek kerjanya nggak sih? Misalkan kalau dia berfokus kepada psikologi perusahaan tadi, nanti pas lulusnya tuh dia akan lebih diarahkan untuk menjadi seorang HR gitu nggak? Nah iya, emang mungkin beberapa teman-teman yang sampai sekarang tuh kayak jiwanya industri dan organisasi banget gitu, mereka emang menyukai matkul-matkul yang kayak gitu. Terus nanti akhirnya mereka karena emang orientasinya mereka pengen jadi di perusahaan-perusahaan kayak corporate, kayak startup gitu, memang mereka pengennya di situ gitu. Mungkin kalau pengen jadi psikolog yang klinis suatu saat nanti, mungkin ya mereka ambil matkul-matkul yang kayak klinis gitu. Yaitu kesadaran diri gitu loh, aku pengen kesini jadi emang aku mau belajar ini gitu. Oke, berarti FYI ya teman-teman, psikologi itu tuh mungkin kalau di orang-orang awam bayangannya adalah seorang psikolog dan lebih terkenalnya tuh adalah psikolog klinis ya. Tapi ternyata tuh banyak banget jurusannya, bahkan perusahaan pun sebenarnya biasanya tuh semua perusahaan pasti butuh nge-hire untuk HR, dan HR itu biasanya dibutuhkan dari jurusan psikologi gitu. Kebanyakan besar ya. Selanjutnya, jamnya padat banget nggak sih kalau kuliah di psikologi itu? Nah aku nggak tahu ya kalau semester atas, tapi sejauh ini walaupun teman-temanku juga beberapa saat ada yang sambat tuh, kalau aku nggak merasa kayak gitu ya. Tetap aku masih santai ya? Iya, buktinya aku masih bisa bikin story sampai titik-titik ya. Iya, masih bisa menyenangkan diriku. Jadi aku masih bisa ikut organisasi, masih bisa ikut kepanitiaan. Berarti itu masih, selagi masih bisa bagi waktu, kayaknya nggak sepadat itu sih. Oke, berarti kalau misalkan mau sambil part time, sambil jadi ketua organisasi gitu masih bisa ya? Bisa banget, soalnya emang pelajarannya kuliahnya itu cuman maksimal sampai Jumat. Wow, enak ya. Iya. Selanjutnya kelas pengganti. Oh iya benar, kelas pengganti tuh suka-suka dosen ya, mau hari apa, jam berapa. Selanjutnya nih, jadi kan di psikologi itu tuh ada banyak penugasan, tapi tadi juga sempat kamu singgung ada praktikum. Boleh dijelasin dong Hel, praktikumnya itu tuh seperti apa, terus tugas-tugasnya ngapain aja sih? Oke, sebelumnya aku mau kasih gambaran dulu karena aku itu baru offline dari semester 1 sampai 2 sedikit. Jadi kayak setelah itu tuh praktikumnya online ya. Tapi aku juga tanya-tanya ke katingku,
sebenarnya kalau praktikum offline tuh kayak mana sih? Ternyata setelah aku tanya tuh nggak jauh beda sama yang online. Karena aku pun tetap ngerasain kayak praktik, cuman bedanya kalau offline kemarin kayak cutting tuh kan di lab, di kampus gitu. Terus bisa ke mall, bisa ke lapangan alun-alun, Terus kalau aku cuman di rumah gitu, bedanya cuman kayak gitu. Nah, untuk praktikumnya apa aja itu beda-beda. Kalau kemarin aku mungkin ceritain aku versi aku online ya. Boleh. Itu yang tadi aku sempat singgung, biopsikologi, praktikumnya tentang tidur. Jadi dikasih praktikumnya tidur. Jadi ada dua segmen. Yang pertama tidurnya cukup, waktunya cukup, kayak 8 jam 7 jam gitu. Terus yang kedua kurang tidur, kayak 4 jam 5 jam. Cuman ya waktu itu tuh kayak waktu disuruh kurang tidur, akunya malah ngantuk. Tapi kalau disuruh tidurnya cukup, akunya malah kurang gitu loh, kayak gitu. Biasnya kayak gitu. Nah, terus habis itu disuruh paginya waktu bangun disuruh game. Jadi ada game di lewat internet gitu. Terus kayak kecepatannya sama tingkat fokusnya diukur. Itu kaitannya sama biopsikologi. Terus kalau kemarin ada juga asesmen dasar, itu observasi, praktikum wawancara, praktikum observasi dan wawancara, sama FGD, Forum Discussion Group. Nah, terus ternyata offline pun sama, cuman bedanya kalau offline observasinya di kampus, di sekolah-sekolah, di mall, terus kata-kata cuttingku ada juga di alun-alun lihat orang pacaran, observasinya kayak gitu. Nah, tapi kalau aku kan observasinya ya kalau punya saudara yang SD terus ditanya ngeobservasi, terus wawancara sama ke orang tua gitu-gitu lah karena di rumah. Terus FGD ya pakai Zoom meeting gitu. Nah, terus ada lagi kemarin aku ambil asesmen kepribadian non proyektif, itu nyobain alat tes psikologi. Jadi bener-bener aku kayak tahu aku tuh minatnya di apa, jadi kayak tanpa aku ikut tes yang membayar, keuntungannya aku bisa mendapatnya secara gratis. Ya bayar UKT sih sebenarnya. Gitu. Kayak tes MBTI gitu nggak sih? Iya, semua tes aku coba, aku pelajarin dan laporan praktikum. Nah, kalau peran kamu sebagai mahasiswa psikologi dalam tes-tes itu seperti apa sih? Apa kamu menjadi orang yang mengerjakan soal itu? Apa nanti kalau misalkan ada orang yang udah keluar tesnya nih, misalkan ada orang yang tes MBTI terus keluar dia ENTJ, terus kamu sebagai mahasiswa psikologi itu menganalisis gitu? Oke, terima kasih Niken udah menjawab juga. Itu udah ya jawaban dari pertanyaannya. Jadi karena suatu saat nanti aku tuh kalau misalnya udah lulus jadi sarjana psikologi tuh bisa membantu proses tes, jadinya ya aku diajarin cara dan disuruh mengerjakan tesnya. Jadi emang ngerasain jadi peserta dulu kan, disuruh ngerjain soal-soal tesnya. Habis itu ngelakuin scoring juga, jadi bagian dari praktikumnya tuh ngerjain tes, terus ngelakuin scoring, terus dikumpulin hasilnya, terus dibikin laporannya sebenarnya aku tuh gimana apa. Ada juga yang tentang kecemasan gitu, sebenarnya selama 2 minggu terakhir itu cemas apa enggak, depresi apa enggak gitu. Oh iya. Aku pernah dapet tesnya tuh yang kayak gitu, kayak selama 2 minggu terakhir kamu cemas enggak, ngerasa pengen mati enggak gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya nih aku pengen tanya, tadi kan udah membahas praktikum, sekarang ke tugasnya. Ngapain aja sih tugas anak psikologi? Oke, selain laporan praktikum tadi, praktikum. Tugasnya itu ngerjain esai, hampir sama ya paper. Sama ya. Terus habis itu bikin video, bikin poster, kayak anak desain ya enggak sebenarnya. Ya karena mungkin online nih ya. Pengaruh pandemi ya. Terus diskusi kelompok tuh kayak banyak banget sih, presentasi kelompok tuh kayak banyak banget. Bikin video-video gitu tadi, udah sih gitu. Oke, jadi ya emang sama ya, hampir sama kayak semua anak-anak sosum ya, mungkin bisa dikatakan paper. Iya, review film. Nah, bener. Tapi nggak apa-apa ya, itu menyenangkan untuk kita. Next, selanjutnya, aku mau tanya, prospek kerja lulusan psikologi itu kan pasti orang-orang kalau masuk ke kuliah yang dipikirin adalah salah satunya prospek kerja kan. Psikologi ini kan luas banget ya cakupan materinya. Apa sih prospek kerjanya? Ya karena luas banget jadinya banyak banget. Ya tadi sempet kesinggung-singgung ya. Di lingkungan HR kalau pengen di perusahaan baik corporate maupun startup kayak semuanya ada gitu. Mau PNS juga bisa sih sebenarnya ya.
terus mau apa ya, kalau psikolog jelas psikolog, karena psikologi jadi psikolog. Psikolognya bisa psikolog macam-macam, bisa psikolog keluarga, bisa psikolog klinis, bisa psikolog anak, bisa psikolog pendidikan, bisa psikolog perusahaan, macam-macam. Terus ada juga, bisa juga jadi guru BK, bisa juga jadi konselor apapun. Terus di lembaga-lembaga psikologi tentunya, dan di hampir semua perusahaan, baik bank, baik supermarket kayaknya semuanya bisa dijelasin. Iya, bener aja gitu loh. Nah, tadi kamu kan menjelaskan bahwasanya untuk lulus atau prospek kerja dari jurusan psikologi ini tuh menjadi psikolog, tapi berbagai macam ranah kan, bisa masuk ke semua bidang gitu. Terus aku denger nih, kalau untuk menjadi psikolog itu tuh tidak cukup lulusan S1, tapi harus S2, bener nggak sih? Bener banget nih kan, jadi emang mau jadi psikolog itu nggak semudah membalikan telapak nggak semudah S1 terus lulus jadi psikolog tuh enggak. Kayak aku tuh gambarnya kalau dokter tuh S.Ket tuh terus nanti udah koas terus tiba-tiba kayak jadi dokter gitu kan, maksudnya nggak harus S2 gitu loh. Nah kalau di psikologi tuh lulus S1 4 tahun, kalau udah S pesi itu terus daftarlah magister psikologi, magister profesi psikologi, itu kan sekitar 2 tahun ya maksimal. Habis itu udah dapat gelar MPesi itu masih harus praktek kerja dulu selama 1 sampai 2 tahun atau 1 sampai 2 semester gitu. Nah, praktek kerja kan ngerasain praktek kerja dulu kayak mana, mungkin jadi asisten psikolog mungkin. Kalau udah itu baru pilih peminatan. Pilih peminatan dulu, mau ke arah klinis atau ke arah psikolog pendidikan tadi, apa psikolog perusahaan gitu-gitu, psikolog industri dan organisasi. Kalau udah pilih peminatan, terus praktek kerja deh, pilih peminatan terus sidang. Ada sidang, tapi sebelum sidang tuh dikasih tes dulu. Jadi serangkaian tes yang harus dilewati. Kalau udah lulus tuh tesnya, kamu lulus gitu, barulah bisa lulus sidang. Kalau udah lulus sidang, itu nanti daftarin dulu ke HIMSI. HIMSI itu kayak himpunan psikologi di Indonesia gitu. Kalau udah daftar, terus cantumin nilai namanya masuk daftar, baru deh itu kayak tetap mungkin melewati serangkaian proses lagi kayak pelatihan gitu ya, biar agak bisa dianggap menjadi psikolog gitu. Masih ada deh proses itu surat izin praktek psikologi, SIPP namanya kalau nggak salah. Nah itu baru kalau udah dapat surat izin itu baru bisa mendirikan praktek sendiri, buat dinamain psikolog gitu. Nah kalau udah baru deh namanya psikolog, baru bisa jadi psikolog. Ternyata panjang ya. Karena panjang prosesnya mungkin orang-orang males jadi psikolog gitu. Nah biasanya kalau misalkan dia lulusan S1 aja nih, belum mau melanjutkan tapi dia pengen langsung kerja, itu tuh jadi apa sih Cil? Apa prospek kerjanya? Biasanya emang di perusahaan-perusahaan ya, kayak masuk ke bidangnya HR, bisa juga jadi konselor. Jadi S1 tuh bisa konselor ya. Kan konselor beda sama psikolog. Gak usah tanya perbedaannya apa ya, mungkin bisa tanya di Google. Jadi langsung ditodong. Kalau konselor tuh dari S1 bisa, tapi mungkin ya emang harus melewati pelatihan-pelatihan tertentu yang nanti dapat sertifikat. Jadi kalau emang udah tersertifikat gitu kan, jadi orang-orang percaya kalau bisa konsultasi ke dia. Nah itu bisa sebenarnya. Cuman belum bisa jadi seorang psikolog karena tapi panjang bisa banget. Bekerja di lembaga-lembaga psikologi. Oh iya gitu. Bener. Kalau kamu sendiri rencananya nih mau jadi apa sih? Arah rencananya ditanyain rencananya apa ya? Iya. Jujur li Mbak Niki, aku tuh nggak suka menyebarluaskan rencana aku ya. Tapi orang tua aku aja ya, kalau orang tua aku tuh sebenarnya pengennya aku tuh bisa psikolog klinis, karena mereka di dunia kesehatan dan anak-anaknya tuh nggak ada yang mau kesehatan, apalagi pandemi kayak gini, nggak mau di kesehatan. Jadi mereka tetap harapannya aku bisa jadi psikolog di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Cuman ya karena emang udah nggak suka ngelihat orang tua di kesehatan tuh, aku emang nggak selera di kesehatan sebenarnya, maaf ya mama. Gitu. Tapi ya lihat prosesnya dulu ya, kalau emang besok orang tua aku bisa membiayai, terus pikiranku nyampe buat daftar S2, karena emang S2 nggak
segampang itu mungkin bisa melanjutkan ke situ. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya besok lihat aja nanti. Lihat aja nanti ya, kita bakal bikin video lagi beberapa tahun ke depan. Rahel tuh akhirnya milih psikologi klinis kah apa psikologi yang lain gitu ya. Betul. Oh iya, kalau nggak mungkin besok arah rencana tuh ngomongin jurusan di S2, bisa kan? Oh iya, bisa. Tapi sebenarnya sih udah kelihatan kok di awal tadi aku ngomongin konsentrasiku ke apa. Oh iya, aku juga udah bisa melihat kok. Pendidikan. Kok jadi keceplosan. Oke. Next, tadi kan udah sempet disinggung mengenai lama perkuliahan, udah lama banget ya kalau untuk dapat gelar psikologi. Kemudian nih, kalau misalkan biaya yang dikeluarkan untuk di jurusan psikologi itu mahal nggak sih? Nah, kalau biayanya itu aku kurang tahu lagi-lagi aku bilang kalau aku kurang tahu di universitas lainnya. Tapi mau kasih ini ya. Kalau dibandingin sama Saintek, psikologi ini termasuk murah atau termasuk standar rata-rata gitu. Tapi kalau di Sosum, aku lihat kalau di universitas aku tuh termahal di Sosum. Jadi emang UKT-nya termahal Sosum. Karena mungkin karena ada praktikumnya kali ya, ada nyoba-nyoba alat tes psikologi kayak gitu. Untuk rentangnya itu tergantung, kalau di UGM tuh tergantung pendapatan orang tua, sama tergantung dapat beasiswa apa enggak kayak gitu. Oke, jadi kalau di universitas negeri itu biasanya pakai sistem uang kuliah tunggal ya. Itu berdasarkan dari pendapatan orang tua dan aset-aset yang dimiliki. Jadi nanti bisa menyesuaikan seperti itu. Tapi kalau untuk pengeluaran yang lain, misalkan untuk pengeluaran magang, untuk pengeluaran beli buku, untuk pengeluaran mengikuti standar akademik yang berlaku gitu, banyak nggak yang harus dikeluarkan? Kalau pengeluaran untuk magang aku kurang tahu karena aku belum ikut. Tapi kalau pengeluaran buku, ya emang bukunya nggak murah ya. Kelihatan sih. Tebel-tebel dan berbahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman, ini nggak boleh dicontoh ya. Gitu. Bajakan itu kan lebih murah ya, kayak gitu buku-buku yang kayak atau e-book ya bisa jadi pilihan. E-book bisa jadi pilihan. Bahkan sekarang ada sumber-sumber yang udah membagikan e-book secara gratis kayak gitu. Berarti masih terjangkau lah ya kuliah di jurusan psikologi ini. Kecuali kalian emang bergaul sama orang-orang yang mewah, jadi mungkin pengeluarannya gaya lebih hidupnya. Selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin gimana sih kuliahnya, apa aja yang dipelajarin, dan masuk ke semester-semester akhir nih. Semester-semester akhir adalah magang, KKN, skripsi. Aku mulai dari magang dulu deh. Magangnya anak-anak psikologi itu di mana dan berperan sebagai apa sih? Oke. Kalau magangnya di mana dan berperan sebagai apa itu kembali lagi ke minat. Karena kalau di angkatan aku dan angkatan kakak tingkat nggak wajib ya. Oh iya. Jadi ya emang kampus tuh kasih nih, kamu ada perusahaan ini ada yang mau di bidang ini, kalian tinggal pilih. Jadi mau di mana aja kalian tinggal pilih, kalian tinggal coba daftar. Kalau keterima ya itu sesuai dengan minat kalian. Perannya ya beda-beda tergantung ditempatkannya di mana gitu. Oke, berarti karena memang di angkatan kamu dan angkatan sebelumnya itu masih kurikulum yang lama yang tidak mewajibkan magang, berarti itu dikembalikan lagi. Kalau misalkan nggak mau magang ya it's okay gitu kan ya. Sekarang kan ada kampus Merdeka. Bener juga banget kan? Kampus Merdeka. Ikut juga? Belum, enggak tahu. Diperpanjang loh sampai tanggal 5 Juli. Selanjutnya nih, tadi udah ngomongin magang. Selanjutnya kita ngomongin KKN. KKN-nya anak psikologi semester berapa sih? Semester berapa ya Mbak Nika? 6 ya? Kayaknya semuanya sama nggak sih? Semester 6 ya sama? Iya. Okay. Tergantung ambil periode kapan kalau di di UGM. Tapi KKN-nya tuh sama seperti jurusan-jurusan yang lain atau ada perbedaannya program kerjanya? Kita sempat bahas secara pribadi. Jadi kalau KKN-nya emang seuniv ya, jadi bersama-sama dengan jurusan yang lainnya dan mungkin tema atau topiknya ya sesuai dengan timnya mereka masing-masing. Untuk perannya, aku tanya Kating karena aku belum merasakan itu bisa dimasukin kemana aja gitu loh, karena tadi kan ranahnya banyak. Mungkin kalau di situ ada program tentang pendidikan, ya udah psikoedukasi aja tentang bagaimana cara mendidik anak, bagaimana parenting yang baik, bagaimana cara mengelola mendidik anak supaya bisa belajar dengan baik gitu misalnya, atau mungkin ke sekolah-sekolah gitu. Terus kalau misalnya mau tentang sumber daya manusia ya bisa tuh dikelola sumber daya manusia di desa, bagaimana
kebanyakan sih psikoedukasi gitu. Oke. Tadi udah KKN. Selanjutnya terakhir banget yang menentukan kelulusan adalah tugas akhir. Tugas akhir anak psikologi ngapain aja sih sebenarnya? Oke, tadi kan skripsi ya. Nah, skripsi ya udah jelas ya skripsi. Kalau mungkin aku bilang topik-topiknya aja ya. Semua topik juga bisa karena memang tergantung Luas minatnya banget. apa. Iya, kayak Aku pernah apa? nonton yang lucu topik skripsi Apa? tentang ini gimana korelasi hubungan seseorang kalau menggunakan motor Beat. Pernah dapat itu nggak? Maksudnya sampai serandom Iya, itu iya, gitu loh sampai jurusan serandom psikologi. gitu. Nah ini, makanya kayak misalnya pengaruh hubungan pengaruh siswa yang kayak makan permen karet di kelas sama yang enggak makan permen karet itu mereka lebih fokus yang mana. Yaitu kalau penelitian kecilnya yang pernah aku rasain kayak gitu. Kata dosenku sih itu juga beberapa ada yang lebih mungkin di skripsi itu bedanya hampir sama kayak gitu, bedanya variabelnya lebih banyak. Kayak 3 variabel gitu. Dan itu dibebaskan ya, tidak harus kalau apa yang sudah kamu pelajari kamu pilih di semester-semester sebelumnya terus skripsinya harus sesuai itu. Bebas banget. Semua hal itu bisa dijadiin bahan skripsinya anak psikologi karena emang semenyenangkan itu. Selanjutnya, tadi kan di awal kamu sempat notice ya Hel, kalau misalkan sebenarnya pengennya tuh jadi PGSD gitu. Sekarang setelah masuk ke psikologi pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Nah itu nggak pernah. Keren banget. Kalau ditanya salah jurusan tuh, karena aku tuh kayak mikir kalau aku nggak di psikologi tuh aku tuh emang cocok di mana? Karena aku sharing sama temanku yang mungkin belajar PGSD, itu kan mereka belajar aljabar, terus belajar materi-materi yang kayak dulu waktu SMA SMP gitu, terus aku kayaknya sih aku nggak bisa ya kalau misalnya aku masuk ke PGSD kan aku nggak mau belajar itu lagi gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak aku belajar hal baru, aku kayak enjoy gitu loh. Mungkin ada beberapa matkul yang aku kurang suka gitu, tapi itu matkul dasar jadi emang aku harus lewatin. Tapi nggak membuat aku salah jurusan karena ya menurutku serumit apapun manusia tuh punya mekanisme buat bertahan di suatu tempat. Nah kalau mereka itu punya mekanisme bertahan berarti mereka tuh punya proses buat beradaptasi. Jadi sesusah apapun yang sedang kita kerjakan pasti kita tuh sebenarnya bisa melewatinya. Setuju banget. Karena kalau Tuhan izinin kita di suatu tempat itu tuh udah sesuai sama porsi kita gitu loh. Gitu. Jadi nggak ngerasa sih kalau salah jurusan. Kelihatan banget sih ya calon-calon motivator ya. Nggak salah nih masuk psikologi. Amin. Apa hal-hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasimu ketika kamu masuk ke psikologi? Ya itu tadi karena aku tuh dulunya udah bukan jijik sih tapi lebih ke sedih karena nggak kuat lagi jadi anak IPA ya. Aku kimia remedi, terus biologi remet, fisika remet, terus aku tuh bisanya apa gitu. Pengen pindah ke IPS gitu kan. Nah aku pikir karena aku ambilnya psikologinya soshum, terus aku pikir tentang IPS gitu kan, karena sosiologi itu asik menurutku. Tapi ternyata ada biopsikologi, ada teori dan aplikasi pengukuran psikologi, yang itu kayak psikometri gitu. Terus ada alat-alat psikologi yang kayak gitu, yang ada statistika. Jadi ada psikologi kognitif, itu tentang otak juga. Jadi kayak ternyata tidak bisa dihilangkan ya peran ilmu sosum yang sudah kita peran ilmu saintek yang sudah kita pelajari dalam 3 tahun terutama biologi. Terus kesulitan yang kamu rasakan selama udah jalan 4 semester kan ini, mau 5, itu apa sih? Kesulitan ini sih, aku tuh bersama orang-orang cerdas. Lingkungan ambis semua ya. Ambis dan orang-orangnya tuh bener-bener kayak udah cerdas dari awal gitu loh. Emang suka baca, emang cerdas dari awal, terus juga budayanya beda-beda. Nah terus ini mungkin ini sih, kenapa di psikologi itu bukan harus bahasa Inggris, tapi setidaknya kalau bisa basic atau medium lah. Karena apa? Buku-bukunya bahasa Inggris, terus ya kayak di HI makin parah ya mungkin ya. Jadi walaupun aku tuh anak reguler bukan anak IUP, rasanya tuh kayak bahkan beberapa PPT tuh dosen tuh ada yang nggak ditranslatein gitu loh. Jadi masih pakai bahasa Inggris. Itu mungkin buat aku yang kurang banget di bahasa Inggris tuh jadi kayak kewalahan. Kalau ngandelin Google Translate ya kayak jelek kok nggak nyambung ya. Nggak nyambung gitu. Jadi emang harus bener-bener
ngeluarin usaha lebih lagi buat belajar bahasa Inggris. Kalau aku kewalahannya di situ sih jujur. Yang lainnya masih bisa diusahakan ya walaupun nilainya mungkin pas-pasan gitu. Setuju banget sih, apalagi di beberapa universitas tuh emang standarnya udah internasional gitu ya. Maksudnya buku-buku rujukannya yang harus dibaca setiap hari adalah buku bahasa Inggris. Pun setidaknya kita tidak bisa untuk berkomunikasi bahasa Inggris dengan lancar, setidaknya kita harus bisa mengerti bacaan-bacaan bahasa Inggris. Karena kalau enggak tuh kesulitan, emang bener-bener kesulitan ya. Jurnal kan nggak boleh ya, bukan nggak boleh sih, agak dikurangi gitu lah yang bahasa Indonesia. Bener. Jurnal itu harus internasional karena biar terpercaya gitu. Jujur sih kalau di prodi aku juga kalau bisa jangan kamu mengacu pada jurnal yang di Indonesia gitu. Makanya temen-temen tuh mungkin bisa jadi salah satu tips ya dari Rahel kalau misalkan mau masuk ke jurusan manapun, termasuk psikologi gitu, harus memperkuat dulu lah basic skill bahasa Inggris dan senang membaca ya. Bener banget. Terus tadi kita udah ngomongin sampai tahap akhir, cuman ada lupa nih yang belum kesinggung, yaitu cara masuk. Mungkin Rahel bisa cerita cara masuk ke psikologi, terutama di psikologi UGM. Jalurnya ada apa aja gitu. Oke, kalau setahu aku aja mungkin Mbak Niken juga bisa tambahkan. Boleh, ya. boleh. Itu SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. Iya kan? Nah, sorry. PBU. Iya, sama ada satu lagi kalau di aku IUP. IUP. Bener. Nah, gitu. Kalau SNMPTN tentunya ya rapot. Tentunya mungkin yang lebih tahu nanti bisa menjelaskan. Piagam prestasi. Nah gitu, sama SMA-nya favorit ya. Iya. SMA-nya udah ternama lah. SMA-nya favorit pasti gampang lah. Easy. Gitu. Terus kalau SBMPTN tentunya ya kalau buat lintas jurusan ya harus belajar lagi. Kalau kemarinnya IPA ya belajar lagi ke IPS gitu. Belajarnya ya kalau kemarin sih aku belajar Mbak Niken yang utama TPS, tes potensial skolastik. Iya, itu terdiri sama kuantitatif, kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus juga sosiologi, ekonomi. Jangan lupa dong. Sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Nah iya, tapi kalau aku kemarin konsentrasinya lebih ke kayak nilaiku yang tinggi itu sosiologi sama di TPS-nya. Jadi mungkin keterima karena itu mungkin ya. Terus kalau di Mandiri aku hampir sama ya kayak di UTBK juga. Pakai nilai UTBK ya? Iya kayak gitu sih teman-teman. Terus ada juga nih yang IUP. Oh ya, kalau IUP aku kurang tahu sebenarnya tesnya apa. Tapi itu ada tiga intake kalau di tempatku. Intake betul kayak gitu. Nah kalau IUP itu tuh ya, setahu aku yang dari teman-teman IUP biasanya tuh sama ya kayak psikologi juga kayak gitu. Jadi di 3 intake itu tuh teman-teman bisa daftar ke intake pertama, kedua atau ketiga. Dan pun kalau misalkan nggak lolos di intake pertama, nanti yang kedua bisa ada kemungkinan lolos kalau daftar lagi, dan juga yang ketiga juga boleh daftar lagi. Terus ngapain aja? Itu biasanya ngerjain soalnya tuh tapi harus bahasa Inggris. Terus juga ada tahap wawancara sama dosen, dan itu juga pakai bahasa Inggris. Terus jangan lupa biayanya. Bener banget karena internasional biayanya berbeda. Kalau di aku kan ada double degree ya, yang IUP itu double degree di Indo 2 tahun, terus nanti di luar 2 tahun. Kalau psikologi sama nggak? Aku kurang tahu sih karena aku reguler. Iya. Gitu. Oke, terus terakhir nih PBU, penelusuran bibit unggul. Gimana PBU? Aku juga kan ada yang tahu nggak sih kira-kira? Jadi kalau di prestasi unggul kan? Bibit unggul. Oh ya aku tahu, temanku ada yang dia tuh juara taekwondo, bisa, aduh takut dia nonton ya. Pokoknya juara olahraga, kesenian atau apapun itu bisa dipakai, coba jelasin. Ya bener banget. Jadi PBU di UGM itu tuh ada 3. Yang pertama ada PBUP, penelusuran bibit unggul berprestasi, ada PBUK, penelusuran bibit unggul kemitraan, sama ada penelusuran bibit unggul kurang mampu. Kalau misalkan yang prestasi itu sama kayak temennya Rahel. Mungkin temennya Rahel nonton ya, halo. Masuknya kayak lewat jalur prestasi yang mereka miliki, baik akademik maupun non akademik. Terus kalau yang kemitraan itu kalau yang dia orang tuanya bekerja di perusahaan yang sudah menjadi mitra UGM. Terus yang kurang mampu itu memang dikhususkan untuk teman-teman yang kurang mampu, jadi bisa masuk ke situ. Seperti itu. Betul. Terus dari Rahel nih, tipe orang seperti apa sih yang cocok buat masuk ke psikologi, dan siapa sih yang nggak cocok ke psikologi? Oke. Tipe orang. Ini udah Rahel bersabda. Teman-teman lihat ya. Tipe orang yang harus masuk ke psikologi itu gak ada. Karena emang gak ada tipenya. Psikologi menerima semua orang dengan berbagai tipe, karena pada dasarnya semua orang itu unik, dan semakin unik semakin unik manusia akan semakin beragam,
dan semakin bisa tahu dia perilakunya, nanti malah bisa penelitian terus menemukan keunikan sesuatu yang baru kan malah bagus gitu. Semua orang berarti cocok juga. Iya, siapa tahu bisa menemukan, selain kan kayak udah terkenal banget ya itu yang teorinya Jung yang ekstrovert sama introvert, tau gak sih? Kayak semua orang, aku tuh introvert, aku tuh ekstrovert gitu. Mungkin gara-gara teman-teman unik, gara-gara beragam jadi bisa menemukan kepribadian baru gitu ya, yang gak cuma ekstrovert sama introvert. Setuju banget, semua orang tuh cocok ya masuk ke psikologi. Terus terakhir, pesan dari Rahel buat teman-teman yang mau masuk psikologi atau buat teman-teman yang pengen masuk psikologi. Oke. Boleh sedikit sharing nggak sih? Boleh banget, banyak nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kalau tadi semua orang bisa masuk, tapi hati-hati karena di psikologi ini sebenarnya bukan kitanya yang salah, tapi cara pandang orang. Oh iya. Dari awal kan orang udah ngira tuh kayak, bisa ngeramal, bisa baca pikiran orang ya? Coba baca pikiran. Aku takut tahu dulu sama psikolog gitu. Enggak, padahal loh, itu tuh kami kan menganalisis sebenarnya. Ya emang aku, makanya ya, hati-hati kalau aku lagi diem di suatu forum. Itu pasti aku sedang mengamati gerak-gerik gitu. Kayak orang-orang lagi kayak mana kok. Jangan-jangan sekarang aku dianalisis. Enggak, kayak gitu. Nah, jadi mungkin cara pandangnya orang tuh udah gimana gitu ke kita, jadi siapkan mentalnya gitu. Terus aku pernah tuh dapet, ini mungkin aku udah cerita beberapa temanku ya, di semester 1 tuh aku ketemu orang di asramaku, tiba-tiba cerita, dia sharing tentang kehidupannya. Dia tuh kenalan sama aku terus bilang dia dari sekolah dia dari fakultas ini gitu. Terus aku dari fakultas psikologi gitu. Wah, kamu anak psikologi ya? Berarti bisa aku buat tempat cerita dong gitu kan. Nah, terus dia cerita permasalahan yang kayak aku tuh baru kenalan sama dia loh. Itu mungkin teman-teman harus mempersiapkan diri ketika teman-teman jadi mahasiswa psikologi, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan beberapa orang yang tiba-tiba tuh cerita nggak tahu, random aja gitu. Nah, itu tuh dia cerita tentang permasalahannya, dan masalahnya yang bikin aku takut adalah dia tanya saran. Ya aku baru kenal, nggak tahu sifatnya, kan harus perlahan-lahan gitu. Terus selain itu juga ada, aku punya, dia tuh bukan teman deket gitu, tapi tiba-tiba ngechat aku sharing tentang kehidupan keluarganya. Terus aku harus gimana gitu, waduh, aku bukan psikolog nih, jadi aku kayak belum. Aku ngarahin ke, ya kalau mending kalau kamu bisa konsultasi, sekarang kan ada banyak platform-platform yang buat sharing gitu kan, mending konsultasi ke yang terpercaya gitu. Tapi ya mungkin aku bisa jawab sebisaku gitu. Mungkin itu yang pesan-pesan yang mau aku sampaikan ke teman-teman, boleh dipersiapkan ya mentalnya kalau tiba-tiba ditanyain kayak gitu, atau tiba-tiba tadi temanku juga tanya ya, gimana sih cara jawab pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi gitu. Itu teman-teman harus bisa dipercaya ya, jadi alat tes tuh nggak boleh disebarluaskan, nggak boleh dibocorkan kayak gitu. Oke, tadi sempat di notice platform, BTW Rahel ini tuh juga punya platform guys. Nama platformnya apa nih kalau boleh tahu, biar yang nonton tuh juga penasaran gitu. Terima kasih ya sudah memberikan panggung. Memberikan ruang. Oke, mungkin teman-teman yang mau, kok aku jadi malu. Mungkin buat teman-teman yang pengen sharing tentang kehidupannya, boleh DM ke Bekal Hidup ya, di Instagram ada, di Spotify ada, di TikTok juga ada. Tapi nggak ada di YouTube, nanti nggak sama-sama. Iya, kita saingan dong. Nggak usah. Iya. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau udah nonton video ini sampai selesai, terus habis itu pengen ada cerita atau pengen dapet hal-hal lain lagi, menggali lebih dalam lagi tentang Rahel gitu, mungkin bisa langsung di platformnya Rahel. Iya. Bekal Hidup. Iya. Di Instagramku juga boleh. Oh iya. Instagramnya apa? Gampang kan, nama aku Audrey Rahel. Jadi Instagramnya juga. Thank you banget Rahel udah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya praktikum ya. Kan udah selesai. Oh iya. Udah selesai UAS. Semoga semangatlah dilancarkan sampai nanti semester S1, S2, profesi dan sebagainya, semoga dilancarkan. Makasih banyak udah berbagi cerita dan membuat udara baru pada arah rencana hari ini ya.
Thank you banget. Nah, buat teman-teman yang sekiranya pengen menggali lebih dalam lagi jurusan psikologi, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman sebenarnya ingin nih jurusan yang kalian inginkan untuk dibahas, silahkan juga tulis di kolom komentar atau DM di Instagram Arah Rencana. Sekian dulu dari kita berdua. Ya, closing dong, Ya, closing. mungkin buat teman-teman yang mau daftar jadi host Arah Rencana boleh juga melalui Dianiken atau Esther Kristalina Putri ya di Instagramnya gitu. Oke, sekian dari kita. Sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton. Dadah.